warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Neni, dosen tetap program studi Diploma 3 Studi Nautika Politeknik Pelayaran Barombong. Video ini saya susun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT Serdos tahun 2026, khususnya pada unsur pelaksanaan pengajaran. Pada video ini, saya menampilkan praktik pembelajaran pada mata kuliah Kompas dan Sistem Kemudi, khususnya pembelajaran pada pertemuan ke-11 dengan bahan kajian Gyro Kompas. Mata kuliah Kompas dan Sistem Kemudi merupakan mata kuliah keahlian pada program studi Diploma 3 Studi Nautika. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS pada pertemuan ke-11 yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, serta diselenggarakan pada semester 2. Secara umum, mata kuliah ini membahas prinsip dasar, jenis, instalasi, kalibrasi, dan penggunaan kompas magnetik serta kompas giroskopik. Mata kuliah ini juga membahas sistem kemudi kapal, baik sistem manual maupun otomatis. Melalui mata kuliah ini, taruna dan taruni diarahkan agar mampu membaca arah haluan kapal secara tepat, memahami koreksi deviasi dan deklinasi, serta menjelaskan hubungan antara kompas, sistem kemudi, dan peralatan navigasi seperti GPS, ECDIS, EAS, serta peralatan navigasi lainnya. Kompetensi tersebut penting bagi calon perwira jaga navigasi karena ketepatan informasi haluan menjadi salah satu unsur utama dalam menjaga keselamatan pelayaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada taruna melalui kombinasi penjelasan terarah, diskusi, demonstrasi, studi kasus sederhana, dan simulasi. Saya tidak hanya meminta taruna menghafal fungsi peralatan, taruna diarahkan untuk memahami hubungan antar sistem, membaca indikasi peralatan, mengenali ketidaksesuaian informasi, dan menentukan langkah pemeriksaan secara logis sesuai prosedur penggunaan peralatan navigasi elektronik. Pendekatan ini saya gunakan untuk menghubungkan konsep teoritis dengan situasi yang mungkin dihadapi taruna ketika melaksanakan tugas jaga di anjungan. Pada pertemuan ke-11, pembelajaran difokuskan pada beberapa kemampuan. Pertama, taruna mampu menjelaskan cara sistem repeater diaktifkan dan disejarkan dengan master gyro kompas. Kedua, taruna mampu menjelaskan bagaimana informasi gyro heading disalurkan ke instalasi radar. Ketiga, taruna mampu menjelaskan fungsi alarm yang terpasang pada sistem gyro kompas. Keempat, taruna mampu menjelaskan prinsip dasar Differential Global Position System atau DGPS, proses pengiriman, koreksi dari stasiun referensi, serta keterbatasan penerimaan DGPS. Kelima, taruna mengenal sistem navigasi satelit regional. Pada akhir pembelajaran, saya mengharapkan taruna tidak hanya mampu menjelaskan fungsi masing-masing komponen peralatan, tetapi juga mampu menganalisis keterkaitan antara master gyro kompas, repeater, radar, alarm, dan sistem navigasi satelit. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama taruna pada mata kuliah Kompas dan Sistem Kemudi pada pertemuan ke-11. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita sesuai dengan RPS-nya. Hari ini kita pertemuan ke-11. Kita masuk ke praktek ya. Jadi sebelum memulai praktek kita hari ini mata kuliah Kompas dan Sistem Kemudi, kemarin kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Harus semangat ya.
untuk hari ini harinya trik. Jadi kita hari ini sesuai dengan ya jadwal kita praktek untuk di simulator MSS mata kuliah yang Kompas dan Sistem. Jadi kemarin tugasnya kalian itu yang sudah dibuat tentang rancangan pelayanan. Ya, kalau si Fadel rutenya Sama lagi dari Tanjung Priok menuju ke Pelabuhan Soekarno Makassar. ya oke sudah siap ya. Siap. Jadi kan ada berapa kelompok kan kalian ini, jadi kelompok yang Fadel dan tim kita akan praktekkan. Jadi total distance-nya Fadel kemarin ada berapa? Ada sekitaran 860 gram. 860 km. Itu nanti kalian bisa tempuh kurang lebih 3 hari ya, sesuai dengan speed kapalnya. Yang ada speed kapal kan kontainer kurang lebih dia 12 knot ya. 2 atau 3 hari kalau nggak ada kendala. Kalian di posisi masing-masing, nanti saya jelaskan dulu ya. Ini kan ada peralatan navigasi, kalian sudah praktek kemarin ya. Nah, ini kan ada ECDIS. Ini ECDIS kan Electronic Chart Display Information System, yang mana nanti kalian bisa melihat posisi kapal kalian, yang mana kapal kalian itu yang ada di sini ya, ini. Dan ini kapal yang lain yang ada target yang sesuai dengan kalian bisa lihat ada target kapal lain. Jadi ini kita masih ambil di Singapore Strait. Contohnya ya, di sebelah kiri kita itu ada kapal. Sebelah kiri kita itu ini ada kapal. Ini masih bebas. Ini di Singapore TSS Traffic Operation Scam di Singapore Strait ya. Oke, nanti kalian bisa praktekkan langsung. Jadi sesuai dengan tugas kalian yang ada di tim yang kalian buat. Nah, ini ada alat AIS, Automatic Identification System, yang mana data-data kapal kalian bisa lihat di sini terkait nama kapalnya, terus baringannya, jaraknya dari kapal kita ya, terus dia arahnya kemana, itu ada bisa kalian lihat di sini. Oke, lanjut ya. Nanti langsung posisi kalian ada yang di bagian mesinnya, engine-nya ya. Ini untuk double propellernya, thruster ya. Ini thrusternya bisa kalian ke kiri, nanti kalian ke kanan, tergantung kalau kalian mau belok untuk menghindari kapal lain sesuai dengan track. Nah, contohnya ini kan ada kapal di samping kita, ini ada kapal LNG. Jadi kalian harus keep clear distance dengan kapal ini. Jadi paling tidak kalian panggil ya untuk sementara ya. Jadi kan nanti kan kapal kita bergerak, kalian bisa melihat. Jadi nanti diatur jaraknya ya. Kita lihat dengan dia dengan menggunakan baringan. Baringan itu kan ada kompasnya ya, kompas standar. Kalian bisa lihat ada kompas standar nanti dengan gyro. Gyro kan yang ada di kemudi ya. Oke. Bisa ya? Ya, habis ini kalian posisi masing-masing praktekkan. Jadi kalian bisa langsung, oke, sesuai dengan tim. Oke, bagi kelompoknya. Udah siap ya, semua ya? Oke, bisa di running telegrafnya. Yang komando apa adanya? Ya, ada, silakan komando. Chief Officer, please call the engine room to start engine. Engine room, this is bridge, start engine. Oke, start engine now. Hal banget. Okay, thank you. Okay, Chief. Half ahead. Off on it. Oke, ini kan telegrafnya kalian gunain kan half ahead, berarti kan kalian maju. Ini majunya ini langsung majunya itu kan kalau kita ini kan full dead slow head. Jadi posisinya dead slow head itu yang di angka 20 ini, dead slow head. Oke, next, Kapten. Order. Jadi kalian harus gunakan itu ya, baringannya juga kompasnya. Coba baring. Berapa haluan kalian? Haluan yang ini kan 070 ya, headingnya. Itu kalian biasa lihat di atas. Heading atau haluan yang kita kemudikan tuh dia 070. Jadi kemudian bisa dijaga ya, baringannya pas di kompasnya ini.
Siap, Bu. Coba cek. Ini ada kompasnya, garis sama talinya, kamu lihat, kamu cek dulu. Ya sesuai tidak dengan haluannya? Sesuai? Siap, Bu. Sesuai ya? Siap, Bu. Clear ya? Kita mau kemana lagi? Bisa engine-nya di tadi engine mode, that's slow head. Slow head itu di angka ini. Mana? Soft head. Slow ahead. Slow ahead. Slow head itu di 20. 40 ya. Oke. Ya, oke, slow head. Slow ahead. Kita nambah kecepatan. Nah, nama kecepatan itu di sini kan harus jaga jarak ya kapal lain ya. Itu kan ada kapal yang searah dengan kita ya. Oke. Jadi sesuai dengan kalian buat kemarin. Jadi harus juga perhatikan GPS-nya ya. GPS-nya kan ada di belakang. Ada GPS-nya. Kalian juga perhatikan ini. GPS itu kan Global Position System. Ya, oke. Starboard 5. Oke, bisa kita kembali ke sini. Ada posisi kita sendiri kan GPS-nya. Ini ada posisi kita ya, latitude yang di GPS itu. Global Position System, latitude itu lintang 01 derajat 09 minit 79 knot. Longitude 103 derajat 48 menit 52 Gs. Itu kan di bawahnya ada COG. COG itu kan cost over ground. COG itu berarti haluan kita ya. Yang di kemudian kan sama dengan di atas ya. Siap. Dan sama dengan ini. Coba cek kompasnya juga. Sama. Coba kamu cek kompasnya. Sama. Siap. Itu 092 tidak? 092. Siap, Bu. Oke, berarti kompasnya sesuai ya. Terus gyro-nya kalian juga sesuai ya. Gyro-nya juga sesuai. Coba cek lagi kalian. Gyro-nya Starboard dan 60. Jadi sesuai ya. Jadi kalian harus perhatikan, jaga posisi. Oke, nanti kita ini lagi baring lagi. Bisa baringannya pakai peta kertas. Itu ada peta kertas ini. Kalian baring posisi ya. lebih starboard dan Posisi atau posisi bisa baring nanti ya. Ambil jaraknya, ini kan lintang. Terus ini bujurnya. Oke. Ambil posisi ya, sesuai posisi sekarang dan tulis jamnya di plot. Dan bisa juga baring pakai EGDIS. EGDIS ini kan peta elektronik ya. Kalian tadi starboard pakai 5. ya, peta kertas dan ini peta untuk kita bisa melihat posisi kapal kita ini. Ini ya. Ini kapal kita ya. Oke. Ini masih dia di dalam track TSS. TSS itu Traffic Supervision Scan. Jadi kalau arah ini going to east, jadi kita arah ke sini. Ini ada batasnya ya. Kalau jika going to west, kita ada di sebelahnya. Ini jadi nggak boleh lewat dari garis ini. Oh iya, siap. Dan juga harus memperhatikan kedalaman laut ya sama dengan draft kapal kita ya. Oke. Ya, bisa ya. Siap, bisa. Nah, next kapten. Call komando. Overhead. Half ahead. Ya, jadi kan aman jadi kita bisa nambah. Jadi kan engine-nya itu dia harus dalam posisi under command. Tahu under command? Kalian tahu under command? Ya, di bawah perintah ya. Nah, under command itu juga kita perintah. Dan perintah itu harus diulangi. Ya. Ya, harus diulangi, tapi setelah dikerjakan juga harus diulangi posisi kembali ya. Oke. Sudah posisinya. Posisi. Haluannya sekarang berapa? 68. Ya, 0. 068. 68 headingnya ya. Dan di kompasnya berapa? Kompas magnetnya. Kompas magnetnya berapa? Siap. 068, Bu. 068. Berarti sesuai ya, nggak ada ininya ya. Siap.
nggak ada errornya. Errornya itu apa? Maksudnya itu error. Plus apa minus? Minus. Ya, ada plus sama minus. Dan kali ini nggak ada errornya. Kalau dia minus, kita berarti apa? Dikurangi ya. Dengan haluan dikurangi. Kalau dia plus, berarti kita. Kalau dia minus, ditambah. Kalau dia plus, berarti dikurangi ya haluannya ya. Paham ya? Ya, oke. Biar gitu nanti kalian punya track, on the track ya. On the track itu maksudnya masih di garis haluan yang kalian kemudikan ya. Karena kan ini kan lautnya itu kan ada kedangkalan ya. Kalian harus perhatikan ya. Perhatikan juga kapal sekitar. Jadi kita sekeliling harus memperhatikan semua. Cek. Kapten, komando. Full ahead. Full ahead. Full ahead. Oke, kalau sudah full ahead, kalian balas lagi full ahead, officer. Oke. Full ahead. Thank you. Full ahead itu kan berarti kita masih maju engine full. Tapi kalau kita di traffic itu ya harus begitu kita ada command itu dari kapten. Kalau pilotnya sudah naik di kapal, kadang kalau kapalnya mau sadar atau mau berangkat kan bisa ada pilot on board. Jadi komandonya itu dari pilot ya. Bisa ya. Nah ini kita bisa cek di alat navigasi juga AIS-nya. Coba kamu cek AIS-nya. Nah ini kalian bisa perhatikan ya. Ini range-nya, maksudnya itu range-nya ini, range itu jarak ya. Jarak dari kapal kita ke target ya. Nah ini ada range-nya ini, kalian bisa lihat range ini bisa diubah, range-nya bisa dikurangi. Jadi sepanjang 3 mil ini kapal-kapal yang ada itu bisa masuk semua ini datanya. Ini data kapalnya, ada MMSI-nya. Tahu itu MMSI? Kalian tahu MMSI? Maritime Mobile Service Identification. Jadi data kapal ini ada ID-nya ya. Ada ID-nya, ada targetnya sleeping, ada ini ada SOG. SOG itu ship overground 14,0 knot. COG itu 57.3. Heading 57 ya. CPA itu cross position edge. Ini target dari kapal lain yang kemungkinan terjadi tubrukan, tapi kan dia 0 jadi nggak ada ya. Ini time-nya juga dia minus, berarti time CPA-nya cross position edge dia minus, berarti kemungkinan untuk tubrukan itu nggak ada. Karena memang kalau kita lihat secara langsung tuh look out nggak ada ya target kapal lainnya, jadi aman. Tapi kita mesti jaga terus posisi jarak ya. Next, Captain, alter course going to west. Kita bisa belok lagi. Alter course going to west. Berarti kemudian kita ke kiri ya. Atau bisa komando alter course-nya ke kiri. Ya, port. Hantu port itu berarti kita cikat kiri ya. Hantu port. Jadi hantu port ya kita perhatikan tuh ya, cikar ya. Kamu lihat dulu di atas itu pergerakannya ya. Oke. Kalian lihat. Ini yang belakang lihat dulu, nanti kalian gantian lagi ya. Oke, bisa perhatikan kondisi juga cuacanya ini lagi hujan ya. Oke. Ini keadaannya hujan ya cuacanya, jadi harus kalian perhatikan kapal-kapal yang ada di sekitar ya. Itu kan ada di depan. Di depan itu ada kapal tanker, dia nanti searah sama kita karena kita satu port. Oke. Ya, gitu ya. Ini cek posisi ya, cek posisi. Bagaimana namanya kompasnya? Aman. Oke, yang lain
lain tidak bantu, ada di tubuh dia ada ini ya temannya. Nah ini nih obatnya nih, harus perhatikan juga cuacanya ya. Ya, Bu. Dan perhatikan kemudinya, coba ada kapal di sekitar yang di samping kanan itu, kalian perhatikan. Bisa di reduce dan speed. Overhead. Overhead. Nah, overhead kita nggak bisa langsung pakai full. Overhead. Jadi mesinnya maju. Overhead long. Terus tengah ya. Ya. Terus kemudian bisa pakai buat transfer. Teman yang di kanan bisa. Buat transfer yang kasih ke kanan. Aku pakai buat transfer kasih ke kanan. Ke kiri. Oke. Buat transfer itu kan gunanya untuk membantu kemudian untuk kita belok ke kiri ya, kapalnya kan going to west. Hati-hati ada kapal di depannya, perhatikan ya. Kok bisa lagi reduce your speed lagi? Kapten, reduce your speed. So that ahead. Slow that ahead. Slow that. Midship. Now. Oke, midship. Bisa ya, kita ini kalau balik, keadaannya begini bisa stop engine, bisa mundur juga ya, kembali ya. Karena kan ada kapal di depan kita. Lagi ya. Ini kalau kondisi begini harus kalian pikir, jangan sampai dia nabrak kapal. Oke. Nah, ini kan keadaannya ini, kalian harus perhatikan. Bisa ya? Starboard can. Jadi kalau keadaan kayak tadi itu kalian harus keep distance ya. Jangan sampai terjadi tuntukan, oke? Jadi kita kasih ke posisi lagi kembali. Yang harus dilakukan oleh kalian, jangan cuma fokus di membawa kapal saja, kemudian jaga jaraknya, harus fokus juga di jaraknya, ya jarak dengan kapal lain. Kalau kita yang belok ya, harus perhatikan dengan kapal lain, oke? Bisa kalian lihat, ini jadi sudah searah dengan kapal itu ya. Ini kita mau kemana? Wes, ini kalian bisa lihat ya di sini tracknya. Di sini kalian bisa lihat. Posisi kapal kita di mana sekarang ini? Ah ini, oke? Ini ya. Nah ini posisi kita. Nah kita harusnya kita masih ke kanan lagi ya, biar dia oke. Kamu kita kemana? Posisinya di mana harusnya? Coba tunjukkan. Harusnya di mana kapalnya? Posisinya di mana? Ini kan kita di sini. Kalau lihat di TSS-nya harusnya kapalnya kita di mana sekarang? Ya. Ya, oke. Ada di sebelah sini ya. Sebelah ini kan garisnya ya TSS ya. Apa TSS? Traffic TSS ya? Ya, TSS sama ya. Atau dia badan pemisah. Badan pemisah itu kan dia ada di aturan P2TL. Di aturan 10 ya. Nanti kalian review lagi, baca lagi kembali. Ke kanan? Half ahead. Half ahead. Outlet. Half ahead now, Cap. Terus aluannya? Ya, bisa. Bisa sabot ten. Ya, sabot ten itu berarti kita ke kanan 10 ya. Sabot ten. Ya. Sabot ten. Starboard can. Thank you. Ya, oke, sabot ten. Bisa pakai ini enggak? Masternya. Coba lihat master. Ini bantu dengan ini buat transfer ya. Bisa. Kalian ini buat transfer itu kan ya. Balik-balik ya. Coba kamu. Bantu ke kanan. Oke. Bantu ke kanan ya. Ya. Oke, bantu ke kanan. Terus bisa di tengah-tengah lagi. Ini kasih ke tengah-tengah ini propellernya kan kalian terlalu ke kanan ini, jadi harus ke kiri lagi kembali. Ke kiri, going to port. Jadi harus perhatikan begitu biar kapalnya tidak terlalu
banyak deviasinya ya. Kita kan mau ke west, jadi paling enggak coba perhatikan posisinya di itu. Belum ya, belum terlalu masuk ya. Posisinya di ECDIS, di peta ini, peta elektroniknya. Coba lihat itu peta elektroniknya ya. Ah, harusnya kan kita udah di sebelah situ ya. Jadi kita masih ke kanan dulu ya. Ya oke, Bitsit. Ya oke. Northern. Bisa kita tambah lagi 2% ya, jadi kita nggak terlalu kecil ya. Nanti kita perhatikan itu ya di peta elektroniknya itu. Jadi kalau untuk peta elektronik sendiri atau ECDIS itu harus connect dengan GPS. GPS itu Global Position System. Dan harus connect dengan radar kapalnya kalian. Jadi biar fix posisinya ya. Pastikan sebelum berangkat itu ya, kita harus perhatikan itu. GPS-nya harus on. Terus radarnya juga harus on. Biar ECDIS-nya dia posisinya update. Kalau tidak kalian cek, nanti malah posisinya tidak update ya. Oke. Nah ini kita masih ke kiri ya. Ini kan keadaan hujan, kalau keadaan hujan begini kita mesti look out. Look out itu kan dia tampaknya terbatas, jadi harus sekalian perhatikan di radar kapal itu sendiri ya, radar kapal dan ada posisinya ya. Nah itu kalau ada alarm begitu, kalian harus cek apa yang ini. Coba perhatikan, kenapa bisa alarm ya? Bisa dicek ya. Berarti kan ada sesuatu kalian diberikan, jadi harus dicek di situ. Kenapa bisa alarm? Kenapa bisa alarm? Hah? Ya alarm ya? Ya, berarti kan ada sesuatu. Jadi harus kalian perhatikan bahaya navigasinya ya. Oke? Ini terkait. Ya. Alarmnya ya. Oke? Jadi fokus ya. Ya sudah, kita mesti going to port ya. Going to port berarti kemudiannya ke kiri biar nanti kalian on the track. Itu kan harus sesuai dengan ini haluan sama dengan kapal yang tadi itu. Jadi bisa kita review hari ini pelajarannya. Jadi yang harus kalian perhatikan itu apa saja yang harus kalian perhatikan. Yang pertama apa? Jalur. Ya jalur ya. Jalurnya mesti kita punya rute kapal yang kita itu ya. Yang harus diperhatikan rute kapal kita. Jadi tadi kan kita going to east, kita mau alter course karena kita mau ke pelabuhan yang ada di sebelah kanan ya. Jadi kenapa kita going to west karena itu ya. Tapi apa lagi harus kita perhatikan apa lagi tadi? Jarak antar kapal. Ya jarak aman kapal. Bisa lihat itu haluannya masih bergerak. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jadi next tugas kalian buat lagi rancangan pelayaran ya masih tetap di sini. Jadi tapi harus perhatikan bahaya navigasi, nanti dibuatkan keterangan ya. Paham ya? Nah, tugas kalian itu minggu depan itu. Jadi buatkan bahaya navigasinya. Jadi kemarin itu kasus perhatian kalian ditambahkan. Jadi bahaya navigasi apa yang kalian harus hindari biar tidak terjadi tumpukan selain kapal ya. Tetap dia dikasih keterangan kapal ya. Oke, kapal, terus bahaya navigasinya, ada karang ya. Ada kedangkalan, ya, paham ya? Ya, bisa. Yang kalian tugasnya kalian kemarin itu diperbaiki lagi kembali, ditambahkan. Karena ini masih diuji coba yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan ke-12 minggu depan, jadi kalian sudah perbaiki ya. Jadi cukup ya hari ini ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Oke, doa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.